warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah channel YouTube yang kami sebut sebagai Pengusaha Suka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bertemu di dalam sebuah media informasi yang ada di depan Anda hari ini. Saya Asri Novita, Direktur PT Inovasi Sigma Perkasa. Saya membidangi bidang personality profile dengan DISC karena kami adalah konsultan HRD. Kali ini kami akan merubah materi-materi kami dalam bentuk yang lebih mudah dipahami untuk orang-orang non-psikologi dan orang-orang non-HRD, yaitu untuk pengusaha. Anda pengusaha, maka Anda belajarlah di media ini. Personality profile Anda apakah cocok dengan bisnis Anda saat ini? Ini adalah sebuah pembahasan yang saya pikir sangat menarik buat kita pelajari hari ini pada sesi 1 pembahasan kita hari ini. Pernahkah Anda membuat tipe kepribadian Anda atau melakukan assessment terhadap potensi kekuatan dari tipe kepribadian Anda? Jika Anda melakukan hal ini dengan DISC, maka passion Anda akan muncul. Jika pekerjaan Anda hari ini atau bisnis Anda hari ini sudah sesuai atau matching dengan tipe kepribadian Anda, maka Anda akan merasa bergairah atau passion Anda keluar atau kekuatan Anda bisa Anda temui. Bahasa lainnya, Anda merasa bahwa bisnis Anda saat ini sesuai dengan bakat alamiah yang Tuhan berikan kepada Anda. Secara umum, tipe kepribadian kita terbagi menjadi 4, yaitu tipe dominan, bahasa lainnya adalah koleris, tipe influence, yaitu sanguinis, tipe steadiness atau pragmatis, dan tipe compliance atau melankolis. Apa itu? Tipe dominan atau koleris adalah tipe api. Pemberani, suka tantangan, suka resiko, orientasinya bisnis. Pikirannya didominasi oleh bisnis yang menantang. Tipe ini tidak suka dengan bisnis yang umum atau yang biasa dikerjakan oleh orang-orang pada umumnya. Tipe ini lebih visioner dibandingkan tipe yang lainnya, sehingga senang bekerja dan berpikir dengan strategik. Ini adalah tipe ikan hiu. Dia ingin berkuasa atau mendominasi. Bagaimana jika Anda bekerja sama dengan tipe ikan hiu ini atau tipe dominan koleris ini? Atau bagaimana jika usulan-usulan Anda ingin diterima oleh sosok dominan atau sosok ikan hiu ini? Jelaskanlah secara singkat dan global usulan-usulan Anda tentang benefit dari produk atau bisnis Anda yang Anda tawarkan kepada tipe ini. Tidak usah terlalu detail dan cukup dijelaskan secara global saja. Dia akan mencari apa yang menjadi dreamnya dia. Dia ini tipenya ekspresif, dia ingin menjadi penguasa dan suka prestasi. Jadi tipe dominan ini adalah tipe ekstrovert yang bekerjanya berbasis pada result base, tapi juga berbasis pada task orientation. Nah, jika Anda adalah tipe ini, maka kami sangat menyarankan Anda menjadi seorang pengusaha, karena jika Anda menjadi karyawan biasa-biasa saja di kantor, Anda tidak akan betah. Apalagi kalau Anda punya majikan banyak, dalam artian Anda adalah anak buah dengan level yang masih sangat rendah, maka bisa dipastikan Anda akan kehilangan
keinginan Anda untuk nyuruh-nyuruh orang lain. Jadi setiap hari seorang dominan itu selalu mencari korban, ya. Dalam artian dia ingin nyuruh-nyuruh orang. Dia tidak ingin mengerjakan semuanya sendirian, dan dia memang tidak bisa mengerjakan sendirian. Dia harus nyuruh, ya. Nah, maka tipe ini sebaiknya memang menjadi pengusaha, tapi bisnisnya pun nggak bisa yang biasa-biasa saja. Dalam artian bisnisnya nggak bisa yang misalnya hanya jualan pulsa di pinggir jalan atau buka rumah makan di pinggir jalan, orang melihat kemudian orang membeli. Tidak bisa yang seperti itu, karena itu bagi seorang dominan itu terlalu monoton. Oke, jadi bisa dibayangkan ya, seorang dominan adalah seorang yang suka tantangan, ya, suka benefit yang tinggi, suka hasil bisnis yang sangat besar seperti itu. Karena dia berpikirnya strategik, berpikirnya visioner, dia ingin punya bisnis yang skalanya mungkin nasional seperti itu. Kemudian dia ingin punya banyak anak buah atau karyawan, kira-kira seperti itu ya. Jadi tipe ini memang sebaiknya menjadi seorang yang bisa disebut pengusaha atau pebisnis ya. Tapi bukan berarti tipe yang lain, yaitu tipe influence, steadiness, dan compliance tidak bisa jadi pengusaha. Sangat bisa. Dan tipe yang lain ini kalau menjadi mitra bisnisnya si dominan, ini sangat cocok. Artinya apa? Seorang dominan sebaiknya ketika berbisnis tidak dengan dominan. Karena ketika dominan bertemu dominan dalam sebuah bisnis, mereka akan cenderung berkelahi, akan cenderung berkonflik, akan cenderung merasa dirinya lebih hebat daripada dominan yang satunya lagi, dan yang satunya lagi pun merasa lebih hebat daripada dominan yang satunya lagi, sehingga mereka hanya dalam tataran konsep. Jadi dominan A bertemu dengan dominan B membuat sebuah bisnis, secara konsep mereka dua-duanya matang. Mereka dua-duanya punya konsep. Tapi begitu implementasi, dua-duanya lemah dalam mengeksekusi konsep. Sehingga dua-duanya sebaiknya tidak berbisnis berdua. Kalau bisa ditambah satu orang lagi yang punya karakter berbeda, tidak lagi dominan, sehingga mereka bertiga akan lebih well done untuk membuat sebuah bisnis. Dan memang kalau kita berbisnis itu hanya berdua, memang biasanya sih kurang bagus ya. Ketika terjadi voting katakanlah gitu ya, biasanya si A maunya apa, si B maunya apa, sehingga votingnya agak kurang bagus gitu ya. Sebaiknya memang ada pihak ketiganya. Jadi kalau membuat bisnis sebaiknya memang ganjil komposisi pemegang sahamnya. Oke. Yang kedua, kita akan belajar tipe kepribadian yang kedua, yaitu influencer. Influencer atau sanguinis adalah orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, influence ya, mau mempengaruhi orang lainnya bagus banget gitu, dan selalu ingin menyenangkan orang lain. Dia adalah tipe air. Kalau yang tadi dominan adalah tipe api. Kalau yang ini tipenya air. Ya, tipe air ini selalu mengalir mengikuti apa yang seharusnya diikuti. Jika lawan bicaranya senang berteman dengannya, itulah tujuan hidupnya. Ambisinya adalah naik ke atas panggung, bisa traveling ke seluruh dunia, hidup mewah seperti selebriti. Dia juga ekspresif, ya, sama seperti tipe yang tadi dominan. Tapi ekspresifnya tidak galak dan tidak mendominasi. Dia ekspresifnya karena ingin menghibur ya, karena ingin mencairkan suasana, ingin menghidupkan suasana ya. Maka pada umumnya profesinya adalah artis, motivator, narasumber, MC dan sejenisnya. Intinya kaitannya dengan naik ke atas panggung ya, dan traveling, kira-kira seperti itu. Nah, maka bisnisnya apa? Bisnis tipe influence ini tidak bisa sebuah bisnis yang monoton ya, tidak bisa bisnis yang monoton yang tidak menggunakan dirinya ya sebagai simbol ya.
Karena pada umumnya penampilannya seorang influencer ini kan sangat matching atas bawah semuanya ya. Jadi kalau dia berpakaian itu sangat-sangat menarik, warnanya juga sangat eye catching ya, sehingga biasanya dia menjual sebuah produk ya, sebuah produk atau jasa yang kaitannya dianya sendiri sebagai sebuah figur itu hadir ya gitu. Misalnya dia adalah seorang sales atau marketing, itu bagus ya, dia jualan produk apa, intinya dia jualan gitu, tapi dirinya ikut hadir. Jadi kalau dia jadi marketing bukan marketing online, justru dia jago banget marketingnya direct selling. Dialah yang hadir bertemu dengan klien untuk closing ya. Tapi ada kelemahan dari tipe ini ya. Tipe ini relasinya banyak, networknya banyak, ngomongnya pinter ya, bersahabatnya oke banget ya, friendly banget gitu ya, positif banget, semua orang dianggap positif, nggak ada orang yang negatif di dunia ini gitu ya. Sampai-sampai kalau kita mau berhutang ya, berhutanglah sama tipe ini, karena dia menganggap semua orang positif ya. Oke. Nah, tapi kelemahannya ketika dia menjadi seorang pengusaha, tadi gampang ditipu ya, kurang perhitungan terhadap resiko bisnis ya kan, dan tipe ini terlalu easy going ya, terlalu easy going dalam artian nggak ada target, loss of target. Jadi kalau dia misalnya memprospek 10 orang gitu ya dalam 1 bulan, maka akhir bulan nggak ada yang closing, bulan depan nggak closing, bulan depannya lagi nggak closing, dan bagi dia nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia takut rejection, dia takut relasi-relasi yang sudah dia temani tersebut akhirnya reject terhadap dia karena dia mau meng-closing. Jadi bagi dia closingnya kapan-kapan aja, tahun depan juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting pertemanan adalah segala-galanya, friendly itu adalah segala-galanya. Nah tipe ini kalau dia jadi seorang sales, dalam arti adalah karyawan, itu akan sangat berbahaya ketika dia tidak dikasih target, dalam artian akhir bulan tidak ditanya target kamu mana. Itu akan loss, dia akan merasa happy, asik, gue punya bos nggak nanya-nanya kapan closingnya gitu kan. Itu adalah impiannya dia. Jadi dia kerja, bagus kerjanya, friendly-nya bagus banget, ngomongnya bagus banget, presentasinya bagus, networknya bagus, laporan mingguannya bagus, tapi di akhir bulan atau di pertengahan tahun dia nggak closing karena dia takut dengan rejection. Jadi dia presentasi follow up-nya oke, ya. Tapi pas bagian ujung yaitu closing dia nggak pernah bisa closing. Maka bagusnya tipe ini ketika mau meng-closing ditemani oleh atasannya yang mungkin punya karakter dominan atau punya karakter compliance. Nanti kita akan bahas compliance yang detail perfeksionis gitu ya. Karena di situ dia punya alasan untuk meng-closing, yaitu memang harus closing gitu ya. Atau dia nggak dapat gaji misalnya, sehingga mau nggak mau dia harus closing, seperti itu ya.